Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum amin. Berkata Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari, al-ajabu kullal ajabi, sungguh sesuatu yang menakjubkan, mengherankan. Mimman yahrabu, jika dari orang yang lari, pergi, mimma, dari sesuatu, lan fikaka lahu anhu, yang dia tak bisa menghindar darinya. Mau tidak mau dia pasti butuh. Ada orang yang dia tak bisa melepaskan diri dari situ, kenapa dia pergi? Wa yatlubu, justru dia mencari ma la baqa'a lahu ma'ahu, sesuatu yang tidak kekal bersamanya. Kalau ada orang begitu, dia mestinya sama sesuatu yang kekal, sesuatu yang dia mau tidak mau butuh, malah dia memilih yang lain yang tidak kekal. Kalau ada orang begitu, aneh saya, katanya. Fa innaha la ta'mal qulubu, kalau ada orang begitu, sesungguhnya yang buta itu, fa innaha la ta'mal absar, sesungguhnya yang buta itu bukan matanya, walakin ta'mal qulubul lati fis suduri, akan tetapi yang buta itu mata hatinya. Kayak lagunya siapa itu? Ya, lagunya Oma bukan ya? Yang buta apa? Ya, ada lagunya begitu ya, yang buta mata hatinya. Nah, kenapa? Nah, karena matanya dia tahu, matanya ngelihat kalau yang namanya semua yang sifatnya duniawi itu tidak ada yang kekal. Jabatan gak ada yang kekal, istri suami gak ada yang kekal, anak nggak ada yang kekal, orang tua nggak ada yang kekal, teman nggak ada yang kekal. Ya, temennya begitu, datang pergi, kan biasa gitu. Ada yang datang, ntar ada yang pergi, ada yang meninggal, ada yang ya ngutang nggak bayar kabur gitu, ada yang gitu kan. Ya manusia begitu, ntar datang lagi. Ya, emang dunia sifatnya begitu. Tapi kadang-kadang ada orang yang menganggap dunia itu segala-galanya. Aneh saya, kata Imam Ibnu Athaillah. Kalau ada orang begitu padahal matanya melihat fenomena kehidupan sehari-hari, maka sesungguhnya seperti firman Allah yang tadi itu, yang terakhir dibaca itu sesungguhnya firman Allah. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka sesungguhnya yang buta itu bukan mata dohirnya, matanya ngelihat, tapi ta'mal qulubul lati fis sudur, yang buta itu mata hati. Kalau itu Quran. Kalau ada lagi orang Jawa baca itu bukan Quran itu. Ya, lagi rame sekarang orang baca Quran di sawer ya.
Emang orang kita itu kadang-kadang ngelihat di mana begitu diikutin, padahal belum tentu baik. Saya tahu itu ada orang nyawer baca Quran itu di Afrika, di Pakistan, kan itu kan. Di sini kebablasan ya, laki nyawer perempuan, dianggapnya kayak lagu dangdut gitu. Ya, saya bilang kalau mau ngormatin Quran itu ya, kalau mau ngasih nanti titip lewat panitia, cara yang sopan. Quran itu dibaca buat didengerin. Memang beginilah fenomena awam ya. Saya sendiri kalau ditanya dosa apa enggak begitu gitu, saya nggak langsung begitu. Kalau orang yang kayak gitu itu kan ya karena nggak ngerti, Pak. Orang nggak ngerti itu langsung jangan dihukumi dosa, jangan. Ya dikasih tahu aja nggak bagus. Ya. Kalau orang kampung banyak yang nggak ngerti. Nah sekarang ini banyak orang menghukumi orang nggak ngerti dengan hukum langsung dosa. Haram kan dosa kan gitu kan, barang nggak ngerti dia. Ada juga yang dia nggak ngerti tapi nggak dosa juga. Dulu zaman saya kecil di Jawa itu ada kuburan namanya Sapuro di Pekalongan, kuburannya Habib Ahmad ya. Itu rame kuburannya sama kayak luar Batang. Ya, ada kori, suaranya bagus. Dia bersenandung, dibikin kayak lagu kayak tadi itu. Oh, nenek-nenek yang nggak tahu dikiranya Quran, Allah gitu. Oh, walakin fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Allah, begitu kan? Ya, kalau Quran kan begitu. Kalau tadi Quran ini bukan bahasa Jawa. Cerita kuburan Sapuro. Dia lewat ke situ jalan-jalan kayak apa namanya? Kuburan apa di sini nih? Kober apa? Hah? Karet ya? Menteng Pulo. Menteng Pulo susah tuh dilaguin. Kalau ini Sapuro bisa. Kayak surat Al-Isra. Liwati malaku liwati kuburan Sapuro. Nenek-nenek nyaut Allah. Padahal itu bahasanya orang kampungnya Pak Haji Tris. Melaku liwati kuburan Sapuro. Melaku tahu nggak artinya? Jalan-jalan ngelewatin kuburan Sapuro, dilaguin gitu. Nah, saudara-saudara, kultu, kata Imam Ibnu Ajibah ketika mensyarahi ungkapan Imam Ibnu Athaillah yang mengatakan, aku heran kalau ada orang kok dia meninggalkan sesuatu yang kekal, yang dia tak bisa lepas darinya, kepada sesuatu yang tidak kekal sama sekali, yakninya dunia. Yang diuber malah ono, padahal ono yang itu, yang dunia itu tidak kekal. Dia tahu itu nggak kekal kok diuber. Ya mestinya kalau itu ya dipakai secukupnya, gitu. Ya dunia begitu, nggak usah terlalu sedih. Ya punya harta, seiring waktu susut berkurang. Ya orang kan ada pensiunnya Pak, ada pensiunnya, pegawai juga ada pensiunnya Pak Haji ya, ada kan? Otomatis ada pensiunnya. Ya, termasuk diri kita ini dunia. Diri kita lah, nggak usah bahas jabatan, nggak usah bahas harta. Diri kita ini lama-lama menua, lama-lama berkurang. Mata kalau nggak bawa kacamata nggak bisa baca saya. Sekarang ini kacamata dibawa. Lama-lama duduk nggak kuat lama kecuali nyari senderan. Kan begitu kan? Wah, dunia.
Lama-lama mungkin bahkan lama-lama jalan aja udah nggak kuat kecuali pakai kursi roda. Lama-lama makan nggak kuat kecuali bubur. Kalau makan kacang lari sono lari sini. Makan kacang sono lari sana. Nggak usah dikeselin. Ya dinikmati aja. Namanya dunia. Bukan itu sesungguhnya. Ya mestinya yang kita kejar. Qultu aku berkata, kata Imam Ibnu Ajibah, malan fikaka minhu huwal haqqu ta'ala. Sesuatu yang kita tak bisa berlepas darinya sesungguhnya adalah Allah. Huwal haqqu ta'ala. Makanya kalau ada orang yang lari dari Allah itu saya heran, kata Imam Ibnu Athaillah. Malah larinya pada selain Allah, ya makhluk. Ya makhluk ke dunia makhluk itu. Wa qada'uhu, termasuk sesuatu yang kita tak bisa berlepas darinya adalah qada'nya, wa qadaruhu, dan qadarnya Allah. Kalau ada orang mencoba lari dari Allah, mencoba lepas dari qada' qadarnya Allah, susah Pak. Nah sementara wa ma la baqa'a lahu huwa dunya, sesuatu yang tidak kekal sama sekali ya dunia. Au ma tadabbarahu nafsu wa tuqaddar wa tuqaddiruhu wa ma tudabbiruhu nafsu wa tuqaddiruh, atau juga termasuk yang sesuatu yang sebenarnya tidak kekal itu apa yang selama ini dipikirin oleh nafsu. Ya, nafsu pengennya ini, pengennya itu, makan ini, kesana, jalan-jalan sini, jalan-jalan situ. Famin a'jabil ajaibi, maka di antara sesuatu yang paling menakjubkan, an yafirral abdu mim maulahu. Ketika Anda melihat seorang hamba, wah kalau ada manusia lari dari Tuhannya, kemudian ya wa yatawajjahu bitalabi lima siwahu, malah dia mencari pada selain Tuhannya. Itu aneh itu. Kalau orang dipakai itu diangen-angen tuh aneh. Ma'annahu lan fikaka lahu minhu, padahal dia tidak pernah bisa lepas dari Allah Tuhannya. Kodok kodarnya mengikuti dia terus. Nah kita ini hidup ya, kan ngikutin takdirnya Allah terus tiap hari, per detik semua ngikutin, nggak bisa lepas. Ya, kadang-kadang manusia ini suka lupa. Ya. Terus wala mahida anhu, dan dia tak bisa menghindar dari qada qadarnya Allah, dari Allah. Idla wujudalahu illa minhu, karena sesungguhnya dia wujud di dunia karena Allah, karena qada qadarnya Allah. Wala qiyama lahu illa bihi, dan dia tidaklah bisa berdiri melakukan sesuatu apapun kecuali karena qada qadarnya Allah, karena apa yang Allah berikan padanya. Terus kalau sudah begitu, dia tahu bahwa dia wujud karena Allah, bisa ini bisa itu karena Allah. Pertanyaannya, fa kaifa yahrabu minhu, bagaimana bisa dia mencoba lari dari Allah, pergi dari Allah? Bitarki talabi ma'rifatihi, dengan tidak mau mencoba mengenal Allah. Wa bittaqarrubi bihi bimtithali amrihi wajtinabi nawahihi, dan mestinya dia bukan sekedar mencoba mengenal Allah, tapi dia mau mengenalnya dengan bagaimana? Cara mengenalnya ya, dan mendekatkan diri kepada Allah itu ya kerjakan perintahnya, jauhi larangannya. Saudara-saudara, saya ingin membuat sebuah contoh. Kalau suami istri ya, atau anak dan orang tua saja, dia sudah mengenal, suami udah apal istrinya nih Pak,
istri udah hafal suaminya, ya dia kan kemudian hidup tenang, dia hidup tenang. Ya, biarin aja, Pak anaknya begini, biarin aja, saya udah tahu, ya emang udah begitu, udah. Andai kata misalnya anaknya emang ya kelihatannya melakukan sesuatu yang apa kurang pas, tapi sebenarnya ntar anaknya balik lagi ke arah yang pas itu, karena dia udah hafal, ya udah biarin. Atau memang anaknya agak susah gitu, dia juga tenang, ya udah biarin, mau bilang apa, ya udah sudah hafal. Suami dan istri begitu, ya udah hafal ya, udah hafal. Ya Bu, suaminya nggak pulang-pulang 3 hari, biarin, paling di kuburan. Rupanya lakinya seneng ziarah gitu lah. Nggak takut kawin lagi? Enggak. Paling ke kuburan. Ada suami kan yang seneng ziarah, paling ke pondok sono, paling ke Kiai Anu kan gitu kan ya. Nah dia hafal, karena sudah hafal tenang dia. Begitu juga suaminya pada istrinya ketika ditanya, itu bini lo ke sono ke Tanah Abang sampai sore begini, enggak khawatir, aman. Udah biasa, dia udah hafal. Nah begitulah juga ketika manusia dia sudah mengenal Allah Tuhannya, ya takdirnya, kodok kodarnya, dia akan tenang itu. Nah, mencoba mengenal itu kan butuh waktu ya, dengan mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangannya, kemudian diperhatikan segala sesuatu yang ada pada dirinya, makhluk di sekitarnya, kan siklusnya dia tahu. Ya udah begini aja dah. Nah kayak gitu. Itu sama kayak tenangnya seorang ibu yang sudah punya anak banyak, ya. Ketika ngelihat anaknya nangis terus atau panas tinggi, mau tumbuh gigi, mau tumbuh gigi, dia tenang dia, karena dia sudah mengenali. Lah orang kalau dia sudah mengenal Tuhannya, ya tenang ya begitu. Dia nggak perlu gelisah ke sana kemari. Nah makanya kalau ada orang yang dia tahu ya bahwa sesungguhnya kita ini nggak bisa berpisah lari dari Allah, kok masih mencoba lari, itu aneh. Kok pergi dari Allah, malah wayatlubu mala baqa'alahu min hududid dunyal faniyah, kok malah dia mencari sesuatu yang tidak kekal, tidak abadi, yang bersifat fana, yakni dunia. Allati illam tazal anha fil hayati zalat anka bil mamat, yang dia mestinya tahu yang namanya dunia itu kalau dia tidak pergi atau tidak kekal ketika dia hidup, pasti meninggalkan dia ketika dia mati. Dunia Pak, coba kata Imam Ibnu Ajibah, dunia ini kenikmatannya, kalau dia tidak kekal pada saat dia hidup, atau kalau katakanlah dia itu tidak kekal ketika dia hidup, mati juga pasti nggak kekal. Ada orang dunia ini misalnya kaya itu, kayanya naik turun, muda kaya, tua miskin. Berarti kan nikmat kekayaan itu tidak kekal ya. Dan itu dia rasakan ketika dia masih hidup. Oh, ada Pak teman saya dari lahir sampai mati kaya. Saya tahu persis. Dia lahir udah kaya. Bapaknya orang Betawi. Tanahnya luas. Kontrakannya di Menteng Pulo.
ada 1000 apa namanya, kamar. Kalaupun dia kaya, kalau Anda pikir dia merasakan kenikmatan dunia dengan kekayaannya dari lahir sampai mati, pas mati berhenti kan, tetap tidak kekal. Paham nggak nih kira-kira? Katakan ketika hidup dianggapnya dia kaya terus, mati juga, berhenti. Karena sifat dunia tidak ada yang kekal. Sifat dunia tidak ada yang kekal. Lah oleh karenanya fatlub ma yabqa, carilah olehmu sesuatu yang kekal, yakni Allah Subhanahu wa taala, ya. Duna ma yafna, jangan kau kejar sesuatu yang fana. Yang fana itu ya dunia. Nah dunia nggak usah terlalu dikejar, ya dicari ya, karena sekedar dibutuhkan. Ya emang ada hajat buat cari nafkah, tapi bukan sesuatu yang diuber-uber. Nah inilah makna tadi. Nah kalau masih ada orang yang masih mencari, mengejar yang sesuatu yang fana, ya berarti aneh. Yang buta bukan matanya, tapi mata hati. Nah saudara-saudara, inilah nasihat yang tadi kita baca maknanya. Secara khusus qala Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili dalam satu nasihatnya berkata begini, radhiyallahu anhu, kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, amyul basirah fi thalathin, butanya mata hati seseorang itu akan terlihat pada 3 perkara. Kalau kamu mau tahu orang itu mata hatinya buta, bukan matanya ya, tapi mata hati. Kalau mau tahu orang yang mata hatinya buta, lihat pada 3 perkara. Pertama, irsalul jawarih fi ma'asillah. Pada saat ada seseorang membiarkan anggota tubuhnya maksiat, berarti pada saat itu mata hatinya sedang buta. Yang kedua, wattam'u fi khalqillah, ketika seseorang berharap dikasih dari makhluk Allah, pada saat itu mata hatinya buta. Nanti akan kita kasih penjelasan. Yang ketiga, kalau Anda mau lihat mata hati seseorang sedang buta, wattasannu' bi ta'atillah, ketika ada orang mencoba taat tapi dibuat-buat. Tasannu' itu membuat-buat. Sholatnya dibagus-bagusin, puasanya kelihatannya, sedekahnya, yes, macam-macam lah. Tapi dibagus-bagusin bukan buat Allah, buat makhluk. Pada saat itu buta dia. Ya. Yang pertama sekarang, irsalul jawarih fi ma'asillah, ketika ada seseorang membiarkan anggota tubuhnya digunakan untuk maksiat, itu berarti mata hatinya buta. Gimana nggak buta? Anggota tubuh diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih nikmat, dipakai untuk ibadah, mestinya mensyukuri nikmat Allah, digunakan untuk sesuatu yang dibolehkan. Nah, karena bukan berarti kita ini anggota tubuh itu nggak boleh menikmati sesuatu yang sifatnya mubah. Emang nggak boleh Pak jalan-jalan ke mall? Boleh. Itu mubah. Bahkan kalau kemudian jalan-jalan ke mallnya ditambahin dengan niat nyenengin keluarga, ngajak makan anak, istri, dapat pahala. Apalagi jalan-jalan ke kuburan, ya niatnya apa? Doain ahli kubur. Tapi manusia ini lupa
bahwa yang menciptakan kakinya, yang menciptakan tangannya, yang menciptakan matanya, yang menciptakan mulutnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pakai maksiat, lalu dia lupa. Nah, pada saat itu sesungguhnya dia sedang buta mata hatinya. Yang kedua, orang buta mata hatinya manakala dia, kalau Anda mau lihat orang sedang buta mata hati pada saat dia berharap dikasih makhluk, kan aneh. Seperti yang kemarin kita bahas, wong makhluk yang dia harapkan pemberiannya itu juga dikasih oleh siapa? Allah. Lo mesti berharap, lo minta aja pada Allah. Nah, tapi memang manusia begitu, ngarep. Nah, terakhir tadi, yang ketiga, orang berharap, saudara-saudara, maaf, mata hatinya buta ketika dia mencoba beribadah dibagus-bagusin di depan makhluk, padahal dia mestinya tahu kalau mata hatinya dipakai bahwa ibadahnya bukan untuk makhluk tapi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah makna daripada nasihat Imam Ibnu Athaillah yang tadi sudah kita baca. Nah, saudara-saudara, nasihat-nasihat ini sesungguhnya kan lanjutan dari nasihat yang kemarin, ya, yang intinya masuk pada bab masih wallahi khayyal. Intinya kata Imam Ibnu Ajibah dari beberapa pertemuan yang kita baca itu, yang selain Allah itu sesungguhnya khayal. Khayali itu artinya tidak nyata. Kenapa tidak nyata ya? Karena tidak kekal. Sesuatu yang nyata dalam arti di sini itu, ini nyatanya bukan nyata yang kemudian kita pegang, itu bukan. Ini kita bicara sesuatu yang sangat rohani ya. Hakikatnya ya yang ada itu ya hanya Allah. Karena kita ini semuanya awalnya tidak ada, kemudian diadakan oleh Zat yang Maha Ada, ya kan? Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang itu yang paling bagus, kata para ulama, dia harus melatih dirinya. Kalau mau dia mengenal Allah, dia harus melatih dirinya dulu untuk merasa dirinya tidak ada, bukan siapa-siapa. Itu aja. Kalau orang merasa dirinya ada, ini memang ngaji tasawuf kadang-kadang seperti bertentangan dengan motivator. Wah, orang kalau nggak ngerasa ada, nggak merasa punya eksistensi, nggak semangat hidup, Pak. Orang jadi semangat hidup itu kan karena merasa dirinya ada, kan gitu. Begini, kalau yang dimaksud merasa dirinya ada itu dia merasa manfaat, ya nggak apa-apa. Dia merasa dirinya ada karena dia merasa manfaat. Lalu dia senang, itu boleh. Karena dia senang hidup merasa manfaat. Oh iya, alhamdulillah. Saya kok manfaat tenaga saya, harta saya, ilmu saya. Nah, itu boleh. Nah, orang semacam ini, dia ada atau masih hidup, itu bukan saja dia bisa senang, orang di sekitarnya senang. Itu karena manfaat. Tapi yang dimaksud dengan ajaran tadi, orang kalau ingin mengenal Allah itu dengan sungguh-sungguh, dan baru dikatakan mengenal Allah dengan sungguh-sungguh manakala dia merasa dirinya tidak ada, itu maksudnya dia menolkan dirinya bahwa semuanya sesungguhnya yang ada adalah Allah. Jadi dibuang sifat sombongnya, dibuang sifat riyaknya, dibuang sifat ujubnya. Orang sombong, orang pamer, orang ujub. Ujub itu apa ya? Kalau pamer kita udah tahu ya.
Sombong tahu, sombong itu kan mengecilkan orang, Pak. Kalau riya itu memamerkan amal. Ya. Kalau ujub membesarkan diri. Jadi sombong, takabur sama ujub saudara kembarnya. Ya, biasanya ini dua-duanya ini berkelindan. Orang yang suka ngecilin orang itu disebut sombong dalam agama. Orang yang merasa dirinya hebat disebut ujub. Apa namanya? Ujub. Nah, orang sombong dan orang ujub biasanya punya penyakit satu lagi, namanya riya. Riya itu apa? Suka memamerkan amal. Lah, orang suka memamerkan amal, memperlihatkan amal itu kan supaya dia merasa dirinya besar. Ntar ditambahin ngecilin orang. Walaupun kadang-kadang ada juga orang nggak suka ngecilin orang, tapi suka mamerin amal. Ada juga orang yang nggak pernah mamerin amal, tapi senangnya ngecilin orang. Gitu. Ya, gue sih nggak sombong ya, Cuman ya gue sih nggak pinter ngaku. Cuman gue lihat dia juga bodoh, begitu. Itu namanya orang ngecilin orang. Tapi dia tidak merasa dirinya hebat. Dia bilang, gue nggak sombong nih ya, gue tahu gue goblok, tapi dia kayaknya lebih goblok dari gue deh gitu. Itu namanya apa namanya? Takabur, sekarang ngecilin orang. Kalau ujub itu dia merasa dirinya hebat. Ya jujur aja nih, ini bukan sombong, kata dia. Se-RW sini kayaknya yang paling rajin sedekah ke masjid gua. Emang itu bukan sombong bang, namanya ujub, gitu kasih tahu. Kalau dia ada orang ngomong kayak gitu tuh, nih gua bukan sombong nih ya, tuh masjid kalau bukan gua nggak bersih, yang rajin nyapu gua bukan sombong nih. Ya emang bener itu bukan sombong, namanya ujub. Paham gak ini kira-kira? Itu definisi sombong dan definisi apa namanya? Ujub. Sombong itu bahasa Arabnya apa tadi? Takabur. Ujub bahasa Arabnya ya ujub. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Ujub itu merasa diri besar. Kalau sombong, takabur, ngecilin orang. Nah, dua sifat ini biasanya nanti dibarengi dengan sifat yang jelek satu lagi, namanya riya. Apa namanya? Riya. Riya itu memamerkan amal, amalnya dipamerin. Nah, kalau kita perhatikan tiga ini, kenapa ada orang punya sifat riya, ujub, sombong? Ya karena dia lupa bahwa dia punya sesuatu, memiliki sesuatu, bisa melakukan sesuatu. Hakikatnya ada yang memberi, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bukan dia. Nah, disitulah ketika dia menolkan, sebenarnya ya dia bisa melakukan apapun, itu yang terlihat mestinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah makhluk selama ini enggak, Allahnya diumpetin. Itu sama kayak ada orang dimodalin orang dagang, disekolahin tapi enggak ngakuin. Anak misalnya disekolahin bapaknya, dimodalin bapaknya. Begitu sukses dia merasa saya begini nih, wah ikhtiar saya, banting tulang. Kata bapaknya emaknya, gua yang nyekolahin dulu, gua yang modalin. Nah sebenarnya bapaknya ini, ibunya adalah sabab nikmat anak itu. Ya, kalau ditarik-tarik semuanya hakikatnya Allah. Ya bapaknya ibunya juga nggak boleh sombong juga.
Ya, kalau sudah begitu berarti anak yang tadi kaya sukses itu sebenarnya bukan dia yang sukses. Bapak ibunya yang ngasih modal sekolah dan segalanya juga sesungguhnya bukan dia juga hakikatnya. Hakikatnya semua siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala lah. Dari situlah kemudian ada ungkapan masih wallahi khayal. Sesungguhnya yang selain Allah itu tidak ada. Karena yang ada itu hakikatnya siapa? Allah. Sampai sini jelas ya Pak ya? Ya. Lah, ini berarti manusia semakin dia merasa dirinya ada, semakin dia tidak akan pernah bisa mengenal Allah. Itu intinya begitu. Semakin dia merasa dirinya bukan siapa-siapa sebagai makhluk, ya, maka dia akan tahu dia semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin, ya, itulah inti daripada beberapa kali kita ngaji. Nanti kita akan dilatih oleh Imam Ibnu Athaillah bagaimana cara kamu melatih, ya, mengenal Allah dari makhluk-makhluknya sehingga nanti kau bisa berhijrah. Nah, bagaimana hijrah yang benar itu dalam pandangan ulama tasawuf? Karena sekarang sedang rame yang namanya fenomena hijrah. Nah, hijrah yang benar dalam tasawuf nanti akan kita baca pada kajian kita yang akan datang. Sampai di sini semoga manfaat. Kita tutup dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina. Allahumma arzuqna al-ikhlas wal istiqamah wa hubballah hubba man nahabba wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna asbahna